ciri-cirinya apa sih Pak Wayan? Tanda-tandanya apa sih bahwa kemudian kita itu sudah mengalami banyak sekali reinkarnasi gitu ya. Nanti mungkin bisa dikupas secara lebih detail gitu. Karena kalau dalam kacamata umum gitu kan, salah satunya kita sering mengalami deja vu seperti yang disampaikan Pak Wayan tadi. Bahkan deja vu-nya sampai kolektif gitu kan ya. Terus kemudian kita menjadi pribadi yang empath gitu ya. Empathnya tinggi gitu. Tahu sesuatu yang belum terjadi terkadang, terus merasa lebih tua gitu ya. Intuisi puzzle di masa lalu. Terus kemudian kadang kan ada sahabat-sahabat saya itu yang masih muda Pak Wayan, tapi nggak tahu tertarik banget sama candi-candi, tempat-tempat tua begitu. Nah, saya pengen kita bicara soal ini Pak Wayan. Monggo. Kapan ciri-ciri bahwa kita sudah sering reinkarnasi? Berulang-ulang gitu. Mas Hendra, 3 kali 15 masih ingat ya Mas? 3 kali 15 masih. Berapa Mas Hendra? 45 kan? Dulu waktu SD itu berat nggak soal itu? Oh berat dong. Tapi setelah lewat enteng ya. Enteng gitu. Itu bukan masalah lagi kan? Bukan. Nah, sesuatu yang bukan masalah lagi karena Mas Hendra sudah melewatinya dan sudah paham. Betul. Nah, dalam peristiwa kehidupan ini, perjalanan hidup kita ini, kita akan bertemu banyak masalah, tentu kan? Ya. Tapi kapan masalah-masalah yang harusnya sederhana itu menjadi berat, berarti reinkarnasi kita belum banyak. Tapi kapan masalah-masalah yang bagi banyak orang begitu berat dan bagi kita biasa-biasa aja, tanda-tanda kita sudah melewat masalah-masalah kayak gitu. Betul ya? Sip. Contoh begini, dulu Mas Hendra, anggaplah Mas Hendra waktu miskin gitu, miskin. Nyari uang 1.000 susahnya luar biasa. Tapi sekarang ngasih uang, nyari uang 1 juta tuh gampang gitu misalnya. Tapi bagi orang lain masih susah. Nah, karena sudah maju tentu mencari uang yang lebih besar lagi, lebih tidak masalah lagi. Tapi bagi orang lain masalah. Hal yang sama terjadi Mas. Ada masalah-masalah kehidupan yang bagi banyak orang masih berat, bagi kita tidak terlalu berat. Contoh nih, ada orang sampai stres gara-gara dicaci maki. Tapi ada orang yang dicaci maki ketawa aja dia. Apa yang dia lihat pada orang yang caci maki? Kan kasihan kalau dia menyimpan caci maki, yang udah dikeluarin aja. Tapi kamu kenapa nggak marah dicaci maki? Itu kan nggak harus untukku. Jadi dia tidak menganggap itu masalah. Tapi bagi orang lain masalah. Nah, itu contoh bagaimana kalau kita sudah nggak menganggap itu masalah lagi, berarti kita sudah cukup menyelesaikan masalah kita itu. Ada orang yang nggak beres-beres urusan rumah tangga, masih bermasalah. Berarti dulu dia belum selesai juga. Sekarang mau menyelesaikan apa enggak? Kalau pelajarannya yang sama belum diselesaikan sekarang, nanti akan dapat pelajaran yang sama lagi di kehidupan berikutnya sama. Sekarang suami istri nggak pernah berhenti bertengkar sampai mati. Nanti dapat pelajaran yang sama lagi. Jadi ini saran nih buat teman-teman. Kalau punya pasangan suami istri sampai sekarang nggak beres-beres, belajar membereskannya. Kalau enggak, nanti jadi masalah lagi di kehidupan berikutnya. Punya masalah dengan anak, beresin sekarang. Kalau enggak, nanti masalah lagi. Gitu. Nah, jadi gitu caranya Mas. Ya, jadi orang yang dulu mungkin pernah menjadi pemahat candi-candi, mungkin dia yang dulu salah satu orang yang ikut bikin. Sekarang dia rindu hasil karyaku yang mana ya gitu. Kayaknya aku pernah nyimpen di sini, digali lah. Sehingga dia suka menggali-gali menemukan itu karena dia dulu bagian dari yang itu gitu. Kalau enggak, ngapain dia tertarik di situ Mas? Dari mana kita berasal? Dari mana kita berasal? Ya, tentu kita berasal dari Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta? Kecerdasan semesta tak terbatas. Maka karena kita benih dari kecerdasan semesta tak terbatas, tentu kita nanti akan kembali juga kepada kecerdasan semesta tak terbatas itu. Kecerdasan semesta itu kemudian mewujud menjadi setiap ciptaan. Karena itu,
Kalau kita ingin terkonek kembali dengan kecerdasan semesta tak terbatas, amati setiap ciptaan. Karena setiap ciptaan yang ada di kehidupan ini adalah wujud dari pengetahuan. Jadi gini, kecerdasan semesta menjadi pengetahuan. Dia sumber pengetahuan. Pengetahuan mewujud menjadi segala ciptaan ini. Ciptaan ini kalau dibaca, dikupas, dia bisa menjadi pengetahuan lagi yang kemudian dituliskan, diobrolkan, kayak sekarang ini. Gitu. Nah, contoh misalnya, ya nggak usah yang berat-berat lah, diri kita aja lah. Bagaimana kita adalah kecerdasan semesta. Itu saya tulis dalam buku Dunia Tanpa Suara. Membaca tubuh kita sebagai kitab suci tertua itu. Kita lihat diri kita sebagai setitik sel sperma. Satu titik sel sperma dan satu titik sel telur, ya, dia bertemu lalu menyatu menjadi satu benih yang disebut embrio kemudian. Satu benih itu kemudian membelah menjadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 dan seterusnya. Sampai menjadi sekitar 40 triliun sel. Dengan fungsinya masing-masing. Ada jadi jantung, jadi ginjal, jadi paru-paru dan seterusnya. Bagaimana dari satu sel bisa menjadi sebanyak sel itu dan membentuk tubuh bayi itu? Dengan cerdasnya mengumpulkan bahan-bahan yang dimakan sama ibu. Ibu makan, mineral-mineralnya, atom-atomnya, molekul-molekul senyawa-senyawa itu diserap dari ibu, dibawa ke pembuluh darah, diambil sama ari-ari, dikirim ke tali pusat, dipakai untuk membangun bahan-bahan tubuh bayi. Seperti misalnya kita punya lahan, kita bangunkan rumah, ya, ada pabrik yang mengirimkan bata atau batako atau seng atau semen atau pasir dan seterusnya. Tiba-tiba terbangun rumah. Yang menggabungkan siapa? Tentu satu arsitek di dalamnya, dua tukang bangunan yang jago menggabung-gabungkan itu. Nah, di dalam sel sperma itu ada arsitek yang maha cerdas, yang menggabungkan dan tukangnya yang menggabung-gabungkan atom-atom itu. Karbon diambil dari ibu, semua karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, kalium dan sebagainya dicampur-campur sedemikian rupa. Kalium-kaliumnya jadikan tulang gitu misalnya, fosfor juga jadi tulang. Hebat ya. Kalsium-kalsium digabungkan sedemikian rupa jadi tulang dan seterusnya kan. Jadi di dalam proses itu ada arsitek agung. Nggak perlu lihat keajaiban di luar ya. Nggak usah. Kita adalah keajaiban itu sendiri. Dan tubuh ini adalah berkah keajaiban luar biasa yang diberkahkan kepada kita. Yang selalu lupa kita syukuri. Contoh nih, pikiran kita adalah keajaiban maha besar. Kita mungkin tidak seperti ikan yang bisa berenang, tapi dengan pikiran ini kita bisa menciptakan sirip. Kan ada kalau orang menyelam pakai sirip. Iya. Kita bisa membuat tabung yang membuat kita bisa hidup lama di. Betul. Dalam air. Kita mungkin tidak bisa seperti citah berlari cepat, tapi manusia dengan pikirannya bisa menciptakan roda dan motor. Kita nggak bisa membuat diri kita seperti burung, tapi kita bisa terbang seperti burung dengan kekuatan pikiran kita. Dan sekarang orang lagi bikin mesin waktu, traveling, menembus ruang dan waktu kan. Traveling menembus ruang dan waktu, pakai pikiran aja. Sekarang saya tanya Mas Hendra, butuh berapa detik Mas Hendra untuk tiba-tiba sekarang ada di rumah? Bayangkan rumah Mas Hendra sekarang. Lah. Secepat kejap mata, nggak sampai memejamkan mata. Iya, nggak sampai memejamkan mata. Coba, ada nggak rasa ketika Mas Hendra masih kecil? Di usia waktu itu Mas Hendra lagi SD kelas ini lagi main apa gitu. Bisa nggak ngebayang itu? Bisa. Jadi dengan cepat pikiran kita bisa membawa kita ke masa lalu dengan rasa yang ada di situ. Kan otak kita ini kan mesin waktu yang bisa membawa kita pergi ke mana-mana gitu. Bahkan pengen ke masa depan bisa dengan imajinasi, visualisasi. Saya ingin rumah ini begini, bla 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 gitu. Itu contoh kita memiliki banyak keajaiban di dalam tubuh kita yang lupa kita syukuri. Ya. Gajah bisa hidup dengan belalainya. Burung elang bisa hidup dengan sayap dan cakarnya. Masa manusia nggak bisa hidup dengan pikirannya gitu?
Kemudian Wayan, tadi kita sempat ngobrol di alam kontemplasi tadi gitu, perenungan setelah kemudian berpisah dengan tubuh jasad yang dikubur atau dibakar gitu, dilarung dan seterusnya gitu. Nah, perjalanan selanjutnya sampai kemudian kita bisa mengalami lahir kembali itu tuh seperti apa, Pak Wayan? Nah, setelah kita ada namanya masa penetapan kelahiran, masa pemilihan tubuh dulu. Setelah kita menetapkan tubuh mana yang akan kita pilih, kan karena kita punya banyak utang, banyak SKS yang harus kita selesaikan, banyak pelajaran yang harus kita bereskan. Kita sanggupnya mau menyelesaikan berapa pelajaran, sehingga kita akan memilih kehidupan mana yang cocok. Ya, oke, saya mau memilih kehidupan saya menyelesaikan utang yang ini. Nanti skenario kehidupan kan sudah menyiapkan peristiwa-peristiwanya. Nah, kamu mau lahir jadi si A enggak? Gitu. Jadi bukan karena kita ingin menyelesaikan sebuah masalah lalu Tuhan menciptakan kelahiran itu, enggak. Itu sudah disiapin. Tinggal kita pilih yang mana, mau di situ enggak? Gitu. Nah, misalnya kita punya utang pengalaman rasa karma dengan 10 orang. Kita mau menyelesaikan dengan 3 orang, 3 ruh misalnya. Kita tinggal pilih, oh kayaknya kamu cocoknya lahir menjadi si Anton gitu misalnya. Karena di sana kamu akan ketemu lagi dengan si A dengan si B dalam satu kehidupan itu. Mau enggak di situ? Oke. Nah, setelah ditetapkan seperti itu, baru kita masuk ke dalam kemungkinan tubuh itu. Itu cara kita dipilihkan dan memilih. Nah, pada saat memilih pun kita sudah dikasih free will. Oh, pada saat memilih itu kita udah ada free will. Udah dikasih. Tetapi skenario orang itu disiapin. Misalnya nih, Mas Hendra mau jadi, ini anggaplah kehidupan ini seperti Mahabharata. Nah, untuk episode berikutnya nih, untuk Mahabharata berikutnya ini, Mas Hendra mau jadi siapa? Saya cocoknya jadi Bima deh, gitu. Janganlah kisah Mahabharata, Sendratari Mahabharata. Kayaknya saya sudah baru kemarin saya belajar jadi Bima, nanti saya lahir jadi Bima aja, saya main jadi Bima aja gitu. Oke. Atau di berikutnya saya mau jadi si Arjuna aja gitu. Nah, apa skenarionya Arjuna, apa karakternya Arjuna udah disiapin. Cuman kita, Mas Hendra memilih mau jadi siapa duluan gitu. Nah, disitulah free will kita dimulai. Ya. Jadi memilih si A, lahir si B dengan berbagai risikonya itu sudah kita tetapkan. Ya, kita ditetapkan, lalu kita menetapkan pilihan kita bersama-sama. Pada roh-roh yang belum matang, dia benar-benar dipilihkan. Kamu kesana aja. Gitu. Yang belum matang. Yang belum matang. Dipilihkan gitu ya. Contoh anak TK. Anak TK itu kan nggak bisa milih. Kamu mau sekolah di mana, mau playgroup yang mana, nggak tahu dia. Tapi begitu SMP, kamu SMP yang ini aja, mulai ikut-ikut dipilihkan. Tapi mahasiswa, dia sudah mandiri. Jadi roh yang matang itu sudah tahu, saya cocoknya di sini. Saya ngambil SKP sekian aja dulu, kemampuan saya sekian gitu. Karena hidup ini kan tempat belajar, sekolah. Gitu. Ya, sekolah untuk praktek, mengalami langsung. Nah, kontemplasi, terus kemudian ini ya, apa tuh namanya, masuk pada sebuah tempat di mana kita memilih kelahiran dan dipilihkan gitu ya. Dihadapkanlah kita sama sebuah skenarionya. Nanti cerita kehidupanmu begini. Kalau kamu memilih lahir pada si A, cerita kehidupanmu begini. Ya dilihat sama dia, dilihat sudah filmnya. Tahu dia. Udah dilihat. Perjalanannya tuh udah diketahui. Di sana. Makanya sekarang pada saat hidup nih kadang-kadang itu lintasan muncul yang sering disebut sebagai deja vu. Kok kayaknya aku pernah di sini ya? Gitu. Pernah ketemu merasa. Loh Pak, berarti ketika kemudian kita sudah diperlihatkan jalan hidupnya akan seperti apa gitu, berarti reaksi kita mau mengubah nasib segala macam itu sebenarnya sudah ada di situ semua? Sudah. Gitu. Ya, sama dengan kalau Mas Hendra lihat Google Map itu kan sudah diarahkan jalannya ke sini. Tapi di perjalanan kan kita bisa improve. Oh. Udah tahu jalannya ke sini, bisa improve. Bisa kalau macet di sini kita jalur lain lagi. Oke, paham. Ada improvisasinya di situ. Nah, disitulah ada free will. Ada free will di situ. Aku baru dengar ini. Nah, aduh, Mas Hendra pernah ngalamin enggak?
kok kayaknya aku pernah begini deh. Oh pernah iya, begini deh, iya, pernah. iya, pasti itu. Pasti. Pernah ngalami dejavu bersama-sama Iya, nggak? dejavu, Bersama-sama. dejavu. Orang yang berbeda, saya sama Mas Hendra, Ha-ha. sama-sama merasakan, iya saya juga merasakan kayak sudah pernah kayak gini gitu. Saya sering mengalami itu, saya senyum sendiri aja gitu. Ya ini udah, berarti saya sudah on the track. Gitu. Tapi banyak orang akan mengatakan, oh dejavu itu kan hanya hanya sebuah proses kimiawi di otak, Iya, yang kira iya. terserah gitu. Tapi kan ada kan cerita anak kecil yang kemudian dia dulu merasa atau apa gitu ceritanya itu yang Reinkarnasi. itu yang iya. Jadi Perang Dunia Kedua dia sebagai pilot. Oh, ya. Ya, itu kan bisa ceritakan jenis-jenis Iya, itu kan iya, bukti juga bahwa sesungguhnya kita pernah Pernah. berada di kehidupan sebelum saat ini Iya. gitu ya. Nah, Pak Wayan itu berputar terus-menerus. Kelahiran kembali itu kapan berhentinya, Pak Wayan? Sampai kita terbebas dari urusan itu. Urusan apa? Jadi saya yang masih belum jelas itu tentang saya masih belum Pelajaran. selesai soal ini gitu. Contoh belum selesainya itu misalnya apa sih gitu? Belum paham kita Mas Hendra. Kalau sudah nol itu kan berarti berhenti. Ha-ha. Berarti kita sudah kembali ke titik awal. Nol, ini kita mulai dari sini perjalanannya. Iya. Muter, sampai di titik kembali kan nol bacaannya. Ketika dibaca nol ini kan O. O itu kan artinya paham. Oh, jadi kalau kita sudah paham di situ, utang pengetahuan kita terhenti di situ. Pindah lagi ke pengetahuan yang lain. Sampai kita pahami seluruh semesta ini. Kenapa? Karena nanti ketika kita bersatu, kita menjadi bagian dari semesta. Kalau kita nggak pernah mencicipi semua, kita kan nggak pernah memahami semesta. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah mempelajari, memahami, dan mencapai kesadaran semesta. Karena kita bagian dari semesta. Nah, kapan benih mangga disebut sempurna menjadi mangga? Kalau dia persis seperti induknya, yaitu bisa berbuah mangga. Sebelum dia bisa berbuah mangga, dia belum dianggap seperti induknya. Dianggap gagal. Ya. Jadi kita percikan kecerdasan semesta, tapi dalam perjalanan hidup belum paham semuanya, ciptaan semesta ini, berarti kita akan terus melewatinya. Iya. Ya. Seperti itu Mas Hendra. Nah, Pak Wayan, pada saat kemudian sudah lahir kembali begitu ya. Iya. Terus karena masih belum paham gitu ya tentang semesta ini secara utuh gitu kan, mengalami lahir kembali gitu. Tadi Pak Wayan bilang kita bisa memilih gitu. Iya. Nah, kalau misalnya Pak Wayan memilih ke cucunya gitu karena saking sayang sama anaknya gitu ya. Ya. Terus mau lahir ke cucunya gitu, Ya. memungkinkan. Memungkinkan. Paling banyak terjadinya di situ. Oh, dan itu bisa terjadi dua roh masuk ke dalam satu badan itu memungkinkan nggak Pak Wayan? Memungkinkan, terutama kalau roh-roh mateng. Roh-roh mateng. Ya kita ada orang yang pernah nggak Mas Hendra lihat ada orang yang baru belajar naik motor, lalu yang baru belajar itu didampingin oleh orang yang sudah bisa. Iya. Ada yang begitu. Atau ada orang yang saking senengnya naik motor karena baru suka nggak mau boncengin orang. Ada nggak? Ada. Ada orang yang jadi ada roh-roh yang tubuh ini kan kendaraan. Jadi ada tubuh yang dipakai oleh dua roh. Sekaligus roh pembimbingnya ada di dalamnya. Tapi bukan kesurupan, enggak. Dibimbing dari dalam dia. Itu mungkin yang disebut kodam gitu. Iya, bisa jadi seperti Bisa itu. jadi. Gitu. Tapi kalau misalnya rohnya cowok masuk ke cewek gitu, bisa. maksudnya ada sesuatu yang nggak bagus nggak sih yang dialami si anak ini kira-kira gitu? Ketika anaknya apa? Anak kecil cewek gitu. Ya. Nah, yang masuk di situ adalah cowok gitu. Roh cowok. Ada nggak yang merugikan si anak kecil ini kira-kira? Kalau roh itu sebenarnya nggak ada cowok-cewek ya. Oh nggak ada. Nggak ada cowok-cewek. Iya, Tetapi bener. yang ada tuh sifat Sifat. maskulin feminim. Karena ruh itu kan memiliki dualitas sifat maskulin feminim yang sama-sama nggak ada yang satupun yang dominan, sama-sama seimbangnya. Iya. Karena maskulin feminim itu kan satu kesatuan. Ketika dia lahir dalam tubuh feminim, tubuh wanita, maka sifat feminimnya yang dominan. Sifat maskulinnya sedikit.
maka dia butuh pasangan yang maskulin, pasangan laki-laki yang dia butuhkan. Karena ruh yang ada dalam tubuh laki-laki, sifat maskulinnya yang dominan, femininnya yang sedikit. Nah, ketika dia menikah suami istri, masing-masing roh itu belajar untuk menyempurnakan, menyeimbangkan sifat maskulin feminimnya lagi. Makanya menikah dengan pasangan lawan jenis itu adalah tujuannya untuk menyeimbangkan lagi. Tapi kalau misalnya sang ruh yang ada dalam tubuh laki-laki tidak bisa memperlakukan wanita dengan baik, suatu ketika nanti dia harus lahir dalam tubuh wanita untuk mengerti bagaimana rasanya ada dalam tubuh wanita yang dominan feminimnya gitu. Nah, ini contoh bagaimana kemudian agama selalu mengajarkan kita jangan memperlakukan pasanganmu dengan cara yang salah, supaya nanti kamu nggak ada lahir sebagai tubuh yang berbeda. Nah, yang bahayanya lagi apa? Ruhnya yang maskulin masuk ke dalam tubuh feminim, tetapi kemudian sifat maskulinnya yang dominan. Jadi tomboy gitu, kayak gitu. Tomboy gitu ya. Nah, apa caranya Pak Wayan pada saat kemudian kita kan semua orang kan berpotensi kemudian roh-roh senior masuk ke dalam diri kita gitu, sehingga ada anak yang masih muda tapi dia punya pengetahuan yang sebenarnya pengetahuan itu dimiliki orang-orang yang sudah settle, udah mapan secara usia, secara umur gitu kan. Dia masih muda kok pengetahuannya setua itu kan, banyak kejadian seperti itu gitu. Nah, untuk apa tuh namanya mengupas gitu supaya kemudian memori kecerdasan leluhur kita yang masuk ke dalam tubuh itu bisa terkupas, bisa keluar semuanya. Itu apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat itu gitu? Kalau kita sebagai orang tua punya anak yang demikian, kita harus mensupport sebenarnya. Nah, itu tergantung kepercayaan kita. Di luar negeri kadang-kadang kalau si anak tiba-tiba wisdomnya tinggi walaupun dia masih kecil, itu bisa membuat ketakutan orang-orang tua di sana, dikira anaknya sakit jiwa. Iya. Nah, tapi kalau di Indonesia atau di Bali, di tempat-tempat di mana orang-orang percaya adanya roh leluhur yang bisa reinkarnasi, dia akan mensupport keinginan si anak itu, sukanya apa disupport. Karena ada anak kecil loh yang suka ilmu spiritual, ada itu. Nah, berarti dia roh mateng. Kalau udah roh mateng, disupport apa yang dia inginkan. Dia suka belajar begini, ditemanin gitu. Nah, dan kalau kita adalah roh mateng yang reinkarnasi ke dalam tubuh ini, kita sadar ketertarikan kita pada apa. Beda ketertarikan kita, pasti tahulah kita. Sementara orang lain sukanya main-main begini gitu. Kita tertariknya pada rahasia-rahasia semesta gitu. Ketertarikan kita beda. Orang nggak pingin tahu yang itu, kita malah pingin tahunya yang ini gitu. Ya, kan aneh kadang-kadang. Iya.